Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian nih? Udah pada makan belum nih? Haha. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film Edge of Tomorrow, yang dimana mengisahkan tentang seorang pria yang dapat mengulang-ulang waktu karena ia berhasil mengalahkan alien. Bagaimana keseruan filmnya? Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film, cerita dihebohkan dengan berita yang membahas jatuhnya sesuatu dari luar angkasa, yaitu alien yang sekarang sedang mengancam dunia. Cerita pun akan difokuskan kepada seorang mayor tentara, yakni Mayor William Cage. Kita panggil saja Cage, dan inilah sang jenderal, pemimpin pertahanan angkatan udara Eropa. Jadi sekarang niat jenderal ingin mengirim Cage menuju ke pangkalan militer yang ada di London untuk ikut serta dalam peperangan melawan alien yang ada di Perancis. Namun Cage bersikeras menolak karena beberapa alasan yang aslinya jelas nggak jelas ya untuk seorang berpangkat mayor. Di saat Cage ingin pergi itulah tiba-tiba ya, Cage pun dijebak oleh sang jenderal. Kini Cage sadar-sadar sudah ada di pangkalan militer Inggris. Sekaligus kini Cage pangkatnya diturunkan menjadi prajurit oleh sang jenderal. Dan ini adalah Sersan Farrell yang akan mendampingi Cage di sini. Kini Cage akan tidur bersama pasukan lainnya, tepatnya tidur bersama pasukan J. Namun di saat Sersan Farrell mengenalkan Cage pada yang lain, ia menemukan kartu remi di balik selimut kasur. Alhasil para prajurit pun dihukum untuk memakan kartu itu. Di keesokan paginya, Cage dan para prajurit lain pun bersiap untuk pergi ke Prancis dengan tujuan berperang dengan alien. Di sini mereka menggunakan armor khusus yang sudah dilengkapi dengan senjata. Mereka pun berangkat. Di saat beberapa menit lagi ingin sampai, itulah tiba-tiba iya, pesawat mereka pun keburu diserang. Sebenarnya di sini kayak gitu terlihat sangat takut ya, cuma dipaksain aja gitu. Di saat sudah terjun dan sampai di daratan pantai, mereka pun berperang. Dan di sana pula lah ada wanita yang ikut perang dengan pedang alucardnya. Jadi dia ini pernah menang di perang sebelumnya, tapi tiba-tiba si wanita pun meot saat itu juga. Pertempuran pun semakin gak karuan karena di sini pasukan manusia memang benar-benar dibantai habis oleh para alien. Cage pun bertemu dengan Sersan dan pasukan J. Namun naas mereka harus meot oleh satu alien. Di sini muncullah ketua aliennya yang disebut Alpha. Di sini Cage berniat meledakkan dirinya bersama Alpha dan ya, Cage pun kembali terbangun di pangkalan militer Inggris dengan keadaan sehat walafiat. Namun anehnya di sini Cage mengalami hal yang sama, dimulai dari bertemunya dengan Sersan Farrell, para pasukan J, yang dimana mereka memakan kartu. Jadi kayak seakan-akan waktu terulang kembali. Cage yang mengalami hal itu pun sungguh merasa aneh. Namun hanya Cage yang bisa merasakannya, tapi mereka tidak bisa. Di saat dikirim ke medan perang itulah kejadian yang sama pun terjadi lagi, seperti pesawat yang diserang duluan dan prajurit gendut yang tertimpa. Namun kini Cage yang sudah hafal si wanita akan mati pun akan menyelamatkannya. Namun naas bagi Cage karena aki armornya diambil oleh si wanita dan Cage pun meot juga. Namun kejadian yang sama terulang lagi. Di sini Cage berusaha untuk menceritakan semua kepada Sersan dan para prajurit pasukan J. Namun inilah yang terjadi. Cage pun mulutnya ditutup.
Sesampainya Cake di medan tempur, Cake pun berhasil menyelamatkan teman gendutnya. Namun Cake pun yang tertimpa dan ia tersadar kembali dan mengulangi itu semua lagi. Namun kini Cake berhasil selamat dan menghampiri kepada si wanita lalu menceritakannya semua, dan wanita itu hanya membalas, "Setelah kamu bangun dari mimpimu, maka temuilah aku." Setelah Cake tersadar lagi dan mengingat pesan dari si wanita, itulah ia bergegas untuk mencari si wanita itu. Ternyata si wanita itu sedang berada di tempat latihan. Di sini Cake menceritakan semua kejadiannya itu kepada si wanita, dan si wanita pun langsung mengajak Cake ke sesuatu tempat. Oh iya, nama si wanita ini adalah Rita ya. Disinilah mereka sekarang, yakni di ruangan rahasia, dan ini adalah Kelter, teman dari Rita. Dan disinilah pula kita terungkap fakta mengapa Cake mengalami fenomena itu. Ternyata akibatnya itu karena Cake berhasil membunuh Alpha, yang dimana Alpha sendiri adalah jenis alien yang tersambung ke pusat aliennya, atau disebut Omega, yang dimana Omega sendiri memiliki kekuatan yang bisa memanipulasi waktu. Jadi ketika Alpha mati, Omega akan otomatis mengulang waktunya agar si Alpha hidup lagi. Nah, berhubung Cake berhasil membunuh Alpha gitu kan, jadi secara langsung tidak langsung Cake ini memiliki kekuatan seperti Alpha, yakni jika Cake mati otomatis waktu akan terulang kembali, atau biasa orang sebut time looping ya mungkin. Nah, kejadian ini pernah dialami oleh Rita dan Carter sendiri ketika mereka berhasil mengalahkan Alpha di perang sebelumnya. Namun ketika mereka mencari keberadaan Omega, Omega itu menghilang. Jadi intinya jika ini semua ingin berakhir, maka Omega harus dimusnahkan terlebih dahulu. Dan sekarang Rita butuh bantuan Cake untuk memusnahkan Omega. Di awal sih Cake menolaknya, namun setelah dibujuk Cake pun mau. Berulang-ulang kali Cake latihan, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Dan pada saat mati di sekian kalinya, Cake berhasil mendapat penglihatan tempat di mana Omega berada. Dan di saat Cake hidup lagi, ia langsung menyusun rencana dengan Rita bagaimana caranya agar mereka bisa ke sana. Jadi Omeganya ini berada di Prancis ya. Sedangkan kan sekarang Prancis itu sebagiannya sudah dikuasai oleh alien. Setelah menyusun rencana itulah mereka langsung melaksanakannya. Namun seperti biasa, Cake mati, hidup lagi. Sampai pada akhirnya mereka berhasil melewati pertahanan alien itu, dan mereka kini berada di sebuah pedesaan dan akan mengambil mobil untuk menuju ke tempat Omega berada. Tapi tiba-tiba iya, si alien berhasil melacak keberadaan mereka, tapi untungnya Cake berhasil mengalahkan alien tersebut. Ya, walaupun kini mobil yang mereka tumpangi ringsek. Kini mereka harus berjalan kaki karena mobil yang mereka tumpangi bahan bakarnya habis. Mereka pun sampai di sebuah rumah dan menemukan helikopter yang masih banyak bahan bakarnya. Rita pun buru-buru mengajak Cake menggunakan helikopter itu saja gitu kan. Namun Cake sepertinya takut untuk menggunakan helikopter, dan di sini ia mengusulkan bawa saja bahan bakarnya, kita naik pakai mobil aja. Cuma Rita yang tidak setuju pun tetap kekeh mau pakai helikopter. Tapi di sini Cake mencoba untuk menenangkan Rita, jangan terburu-buru, kita obati luka di bahumu dulu. Setelah Cake mengobati luka Rita, ia pun menyeduhkan teh untuknya. Namun keanehan mulai terjadi ketika Cake hafal betul dengan takaran gula yang pas untuk Rita. Dan di sini terungkaplah, ternyata mereka sudah berulang kali sampai di sini. Cuma karena Rita menggunakan helikopter, ia pun mati. Jadi Cake pun bundir agar kembali seperti semula. Rita yang mendengar hal itu pun tak peduli, malah rada kesel sama Cake. Rita pun langsung menaiki helikopternya, namun inilah yang terjadi. Helikopter yang ditumpangi Rita pun terjatuh dan Rita pun meot.
Di saat Cake tersadar kembali untuk mengulanginya lagi, ia kali ini lebih memilih sendiri untuk mencari Omega, tidak bersama Rita karena tidak ingin melibatkan nyawanya. Singkat cerita, Cake sudah sampai di tempat tujuan, yakni tempat Omega berada. Namun setelah dicek, loh, kok hilang? Omeganya tidak ada di sana, malahan hanya ada satu alien dan Alpha. Pada akhirnya, Cake pun mati lagi. Di saat hidup lagi, ia meeting bersama Rita dan Carter membicarakan kemana perginya Omega. Dan di sini Cake punya rencana. Nah, jadi Carter itu seperti memiliki suntikan untuk mengetahui keberadaan Omega, tapi harus ditancapkan ke Alpha. Nah, berhubung alat bantunya ada di kantornya si Jenderal, jadi Cake dan Rita menuju ke sana untuk mengambil alat bantu itu. Jadi rencananya Cake akan menyuntikkan benda itu ke tubuhnya karena Cake kan udah kehubung sama Omega nih. Jadi ia hanya ingin mengetahui keberadaan Omega dengan cara ini. Sesampainya di sana, Cake langsung menceritakan semuanya kepada Jenderal dan menebak beberapa hal di sana. Dan di sini Jenderal seperti percaya tidak percaya kepada Cake. Namun Cake berhasil mendapatkan alat bantunya dari berangkas si Jenderal. Setelah Cake dan Rita pergi, mereka pun dicegat oleh beberapa tentara suruhan Jenderal. Ya, jadi dijebak lagi nih sama Jenderal. Tapi Cake berhasil menyuntikkan alatnya ke tubuhnya. Jadi ia bisa melihat keberadaan Omega yang sekarang berada di dalam air yang di atasnya seperti ada piramida kaca. Setelah melihat itu, Rita melajukan mobilnya, tapi sadar-sadar Cake sudah ada di rumah sakit dan sedang didonorkan darah karena ia kekurangan darah. Nah, jadi di sini ketika Cake mendapatkan donor darah dari orang lain, maka ia akan kehilangan kekuatannya karena sejatinya kekuatannya itu muncul karena Cake itu berhasil membunuh Alpha dan darah Alpha terkena tubuh Cake. Jadi kan mungkin ya darah Alpha kan panas. Jadi kalau misalnya kena Cake kan tubuhnya itu jadi melepuh gitu, jadi nyatu sama darahnya Cake ya. Cake pun berusaha kabur namun tempat tidurnya terbalik. Tapi untungnya ada Rita yang masih hidup membantunya. Awalnya Rita ingin mengulangi ini, namun Cake mencegahnya karena kekuatannya sudah menghilang. Jadi kini mereka hanya menyusun rencana bagaimana caranya agar mereka bisa membunuh Omega itu. Di sini mereka berencana dengan mengajak pasukan J untuk pergi ke lokasi Omega berada pada malam hari agar tidak terlambat. Dengan kemampuan Cake yang bisa menebak latar belakang semua pasukan J pun setuju untuk ikut misi bersama Cake dan Rita. Singkat cerita, mereka dalam perjalanan menuju ke sana, namun beberapa detik lagi sampai mereka pun keburu diserang oleh para alien. Alhasil, pesawat yang mereka tumpangi pun terjatuh. Tapi untungnya Cake dan Rita dan beberapa pasukan J berhasil selamat, sedangkan yang lainnya tidak. Di sini Rita dan Cake akan menggunakan pesawat mereka untuk menuju piramida itu, tapi tidak diterbangkan melainkan hanya dijalankan. Sedangkan pasukan J yang tersisa akan mengorbankan diri untuk mencegah para alien mengejar pesawatnya. Dengan perjalanan yang sangat menegangkan dan penuh adrenalin itulah, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di sini Rita akan mengambil perhatian pada Alpha, sedangkan Cake akan berusaha masuk ke dalam air untuk meledakkan Omega. Ya, walaupun pada akhirnya Alpha mengejar Cake dan berhasil menusuknya, tapi di sini Cake berhasil melepaskan bomnya dan waktu pun terulang kembali. Kini Cake yang sudah sadar sedang ada di dalam helikopter dan pada akhirnya jabatan Cake sebagai mayor tidak jadi dicopot dan di pangkalan Inggris kini ia dihormati karena ia adalah mayor. Rita pun berhasil selamat seperti semula. Cuma sayangnya Rita tidak mengenal Cake lagi kecuali berkenalan ya. Hehehe. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Nah, jadi di sini saya mau menjawab dulu beberapa pertanyaan yang mungkin saja kalian tanyakan kepada saya. Yang pertama, Bang, itu tuh kenapa sih Rita bisa menghilang kekuatan mengulang waktunya gitu kan?
Tapi kan dulu ini Rita berhasil mengalahkan Alpha. Nah, karena Rita itu dulunya didonorkan darah karena kekurangan darah sama orang lain. Jadi makanya kekuatannya itu hilang. Jadi ya dia sekarang itu tidak bisa mengulang-ulang waktu gitu. Yang bisa mengulang waktu itu hanya cake saja gitu. Sorry teman-teman. Ya hanya cake saja gitu yang dapat mengulang waktu seperti itu. Dan di akhir film tadi gitu kan, takut kalian bingung gitu. Itu maksudnya di akhir film itu gimana, Bang? Apakah udah selesai perangnya atau gimana? Nah, jadi di akhir film tadi itu mengulang waktu lagi, teman-teman. Jadi si cake ini mengulang waktu lagi yang dimana cake apa ya, pangkat mayornya itu berhasil tidak diturunkan gitu. Jadi intinya perang itu selesailah, pada intinya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saja tidak ada perang lagi gitu, tidak ada perang melawan alien lagi gitu loh. Karena ya kan alien sudah dikalahkan, Omeganya juga sudah dihancurkan, seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman ya. Takut saya ada yang salah, bisa langsung saja dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.